Di dalam ajaran Islam, kisah tentang Dajjal dan kedatangan Nabi Isa di akhir zaman merupakan bagian penting dari tanda-tanda besar menjelang hari kiamat. Di antara sekian banyak nabi dan juga makhluk pilihan Allah, mengapa justru Nabi Isa alaihissalam yang ditugaskan untuk membunuh Dajjal, makhluk yang paling menyesatkan umat manusia? Untuk menjawab pertanyaan ini secara mendalam, kita juga perlu memahami tiga hal utama: siapa Dajjal, kapan turunnya, dan siapa Nabi Isa serta misinya. Lalu dari sinilah kita bisa untuk menggali hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih beliau, bukan Nabi Muhammad, bukan malaikat, dan bukan tokoh lainnya, untuk membinasakan fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Siapa Dajjal? Dajjal adalah sosok manusia yang akan muncul menjelang hari kiamat dan membawa fitnah paling dahsyat dalam sejarah dunia ini. Nama lengkapnya dalam berbagai riwayat adalah Al-Masih Al-Dajjal, artinya Mesias palsu. Ia disebut demikian karena mengaku sebagai Tuhan, menyamar sebagai penyelamat, padahal justru ia adalah perusak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada satupun jejak penciptaan Adam hingga terjadinya kiamat yang lebih besar fitnahnya daripada fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Dajjal memiliki kemampuan yang begitu luar biasa yang akan membuat banyak manusia yang akan tertipu, dan ia bisa menyuruh langit menurunkan hujan, menyuburkan bumi, atau bahkan membunuh seseorang dan menghidupkannya kembali. Semua itu adalah tipu daya yang diberikan Allah sebagai ujian. Dajjal adalah satu mata, matanya yang lain buta. Di dahinya tertulis kata kafir yang bisa dibaca oleh setiap mukmin sejati meskipun dia tidak bisa membaca secara umum. Kapan Dajjal itu akan turun? Turunnya Dajjal merupakan bagian dari tanda-tanda besar kiamat yang akan terjadi. Dan ia tidak akan muncul sampai dunia benar-benar dalam kondisi yang begitu kacau, penuh kerusakan, kekeringan, dan krisis keimanan. Dalam hadis disebutkan bahwa sebelum munculnya, yang pertama akan terjadi 3 tahun paceklik yang sangat parah. Yang kedua, umat manusia banyak yang berpaling dari agama dan tergoda oleh dunia. Yang terakhir, kerusakan moral dan sistem sosial berada di titik nadir. Saat itulah Dajjal muncul mengaku sebagai juru selamat dan juga menawarkan solusi duniawi yang membuat manusia semakin terjerumus. Ia akan menjelajahi seluruh penjuru bumi kecuali Mekah dan Madinah yang dijaga oleh malaikat. Lantas siapakah Nabi Isa? Nabi Isa bin Maryam alaihissalam adalah salah satu dari 5 nabi ulul azmi dalam Islam yang juga menjadi tokoh sentral dalam agama Kristen. Di dalam pandangan Islam, Nabi Isa alaihissalam dan Rasul bukanlah anak Tuhan. Ia dilahirkan tanpa ayah sebagai mukjizat dari Allah dan memiliki banyak keistimewaannya sejak kecil. Yang paling unik dalam kisah Nabi Isa adalah beliau tidak wafat, melainkan diangkat ke langit oleh Allah dan akan diturunkan kembali ke bumi menjelang kiamat untuk menyelesaikan misi akhir zaman. Allah berfirman, "Dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang diserupakan bagi mereka." Quran Surat An-Nisa ayat 157. Dan dalam ayat lain, "Dan tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman
kepadanya Isya sebelum kematiannya. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Misi turunnya Nabi Isa. Ketika Dajjal menyebar fitnah besar di bumi, Allah kemudian mengutus Nabi Isa turun dari langit sebagai bagian dari tanda besar kiamat. Di dalam hadis sahih disebutkan bahwa Nabi Isa akan turun di Menara Putih Damaskus atau sekarang yang bernama Suriah, mengenakan 2 lembar kain berwarna kekuningan, rambutnya basah seperti baru mandi, dan didampingi oleh 2 malaikat. Setelah turun, Nabi Isa akan yang pertama membunuh Dajjal di sebuah tempat bernama Bab Lut dekat Tel Aviv sekarang. Yang kedua, menghapus jizyah karena seluruh manusia akan diminta untuk masuk Islam. Yang ketiga, mematahkan salib dan membunuh babi sebagai bentuk pelurusan ajaran. Yang keempat, menjadi pemimpin yang adil dan memimpin dunia dalam kedamaian selama 40 tahun. Yang kelima, meninggal seperti manusia biasa dan dimakamkan. Mengapa Nabi Isa alaihissalam yang membunuh Dajjal? Nah, di sini ada beberapa hikmah dan alasan besar di balik hal ini. Yang pertama, untuk menyelesaikan misinya yang belum selesai. Nabi Isa diutus pertama kali kepada Bani Israel, namun mereka mendustakannya. Kaum Yahudi menuduhnya pendusta, bahkan berusaha untuk menyalibnya. Kaum Nasrani kemudian menuhankannya, dan maka saat beliau akan kembali di akhir zaman, ia akan kembali meluruskan pemahaman semua umat tentang siapa dirinya sebenarnya. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi utusan Allah. Ini adalah bentuk pembelaan langsung dari Allah terhadap Isa dan penegasan kepada umat manusia bahwa kebenaran mutlak adalah Islam. Yang kedua, fitnah Dajjal adalah ujian ketuhanan. Dajjal telah mengaku sebagai Tuhan, maka lawan yang paling tepat bukan sekedar tokoh duniawi, tapi seseorang yang pernah dituhankan oleh manusia, yaitu Nabi Isa. Allah menurunkan Nabi Isa untuk membatalkan ketuhanan palsu Dajjal dan sekaligus menyatakan dirinya sebagai hamba Allah yang sebenar-benarnya. Hadis riwayat Imam Muslim, ketika Dajjal melihat Nabi Isa, maka ia meleleh seperti garam yang larut dalam air. Dajjal tidak mampu melawan. Nabi Isa membunuhnya dengan tombak atau pedang di tangan kanan. Yang ketiga, Nabi Isa adalah figur yang dikenal oleh umat Yahudi dan Nasrani. Allah ingin agar semua umat manusia menerima Islam sebagai agama akhir zaman, termasuk Yahudi dan juga Nasrani. Maka dengan diturunkannya Nabi Isa, di sini untuk tokoh yang sudah dikenal akan dimuliakan oleh mereka. Pemilihan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal bukanlah suatu kebetulan. Di balik keputusan itu ada hikmah ilahi yang begitu dalam. Dan penyempurnaan misi kenabian ini pun bukan hanya untuk mengakhiri fitnah Dajjal, tapi juga memperbaiki warisan yang diselewengkan oleh umat sebelumnya. Semoga Allah menjaga kita yang memang dari fitnah Dajjal dan meneguhkan hati kita dengan iman yang kokoh hingga akhir zaman. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.